Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 zodiak Gemini, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan April 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke? Terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke? Kalau begitu langsung kita bahas saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu Death. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya di sepanjang bulan April 2020 nanti. Oke? Dengan kartu Death, beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Scorpio ya dalam bulan April. Terus bagi yang lain, dengan kartu Death kemungkinan di sini kalian akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal, misalnya mungkin mengalami perubahan dalam bisnis, dalam usaha ya. Terus bagi yang lain mungkin sedang mengalami perubahan di tempat kerja. Terus bagian lain bisa juga mungkin mengalami perubahan dalam hubungan asmara. Jadi sarankan sekali untuk selalu berhati-hati dan waspada ya di sepanjang bulan April nanti. Terus bagian lain kemungkinan dengan kartu Death kalian justru ingin menciptakan sebuah perubahan. Ya, jadi intinya kalian lagi butuh sebuah perubahan. Mungkin ada suatu hal yang membuat kalian stuck sekali belakangan ini ya. Jadi oleh sebab itu dengan kartu Death di sepanjang bulan April ya, di sini kalian lagi fokus untuk menciptakan sebuah perubahan ya, untuk menciptakan sesuatu hal dalam suatu perubahan dalam hidup kalian masing-masing menuju kondisi yang lebih positif kembali. Misalnya mungkin kalian lagi menciptakan perubahan dalam bisnis, dalam usaha, perubahan di tempat kerja dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah perubahan yang ingin kalian lakukan ya di sepanjang bulan April nanti. Oke, terus bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian sedang cemas khawatir memikirkan suatu hal ya. Misalnya mungkin lagi cemas mengkhawatirkan kondisi asmara, bisa juga mungkin mencemaskan masalah dalam keuangan dan sebagainya. Mungkin dikarenakan efek perubahan yang sedang terjadi dalam bulan April nanti. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ya. Terus bawahnya ada kartu 5 cawan juga. Jadi artinya mungkin di sini kalian masih belum bisa move on dari sebuah masalah ya. Masih memikirkan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, di sini kalian lagi memikirkan masalah tersebut. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar ya. Terus bawahnya ada kartu Ace of Wands juga. Jadi di sini kalian sedang merasa bersemangat sekali ya, bersemangat dan memiliki ambisi untuk mencapai sebuah target dan tujuan kalian. Mungkin di sini kalian sedang bersemangat untuk menciptakan perubahan dalam hidup kalian masing-masing menuju kondisi yang lebih positif kembali di sepanjang bulan April nanti ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu berpikiran positif di sini. Oke, terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu The Magician dan kartu 5 tongkat. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Oke, dengan kartu The Magician, beberapa dari kalian di minggu pertama mungkin sedang menggunakan cara-cara yang kreatif untuk mewujudkan sesuatu hal. Ya, di sini kalian sedang menggunakan cara-cara yang kreatif untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya mungkin menggunakan cara-cara kreatif untuk menyelesaikan kondisi dalam keuangan, ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya. Terus bagian lain mungkin menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam usaha, dalam bisnis, dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah cara kreatif yang sedang kalian gunakan di minggu pertama. Dan dengan kartu 5 tongkat mungkin beberapa dari kalian di minggu pertama juga sedang mengalami sebuah konflik perdebatan argumen dengan orang lain ya. Misalnya mungkin sedang mengalami argumen di tempat kerja, sedang mengalami konflik dengan pasangan, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi sarankan sekalian untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dengan seseorang ya nantinya di minggu pertama nanti ya. Terus bagian lain kemungkinan dengan kartu 5 tongkat kalian sedang mengalami semacam konflik internal dalam batin. Tidak tahu harus berbuat apa dalam mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah. Soalnya tema utama kalian juga kartunya Death tadi. Ada sebuah perubahan penting yang sedang terjadi, mungkin akan langsung terjadi di minggu pertama yang nantinya mungkin akan membuat kalian sedang mengalami semacam konflik internal dalam batin. Ya, tidak tahu harus berbuat apa dalam mencari jalan keluar terhadap efek perubahan tersebut nantinya ya di minggu pertama. Terus dengan kartu The Magician tadi kalian akan menggunakan cara-cara yang kreatif mungkin untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Terus at the foundation kita punya kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya beberapa dari kalian telah bergerak dengan sangat hati-hati sekali. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam mengambil keputusan. Dikarenakan mungkin kalian takut terluka ataupun takut mengalami kegagalan yang sama yang pernah kalian alami di masa lalu ya. Jadi intinya di sini kalian sedang berhati-hati sekali. Berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu hal di bulan-bulan sebelumnya. Ya, berhati-hati dalam bisnis, berhati-hati dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara dan sebagainya. Oke. Terus at the recent past kita punya kartu The Emperor. Jadi artinya beberapa dari kalian di bulan
Maret kemarin mungkin sedang merasa serius sekali ya, serius dalam mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah. Dengan kartu The Emperor, di sini kalian sedang berusaha untuk mengendalikan sebuah situasi rumit yang sedang kalian alami menuju kondisi yang lebih tenang kembali, lebih baik lagi ya. Ini sudah kalian lakukan di bulan Maret kemarin. Terus di sebelah atas kita punya kartu 9 koin. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian mungkin lagi ingin sendirian, lagi betah sendirian ya. Di sini mungkin kalian tidak ingin lagi ingin mengurangi kedekatan dengan orang lain ya. Soalnya dengan kartu 9 koin mungkin kalian lagi butuh kesendirian untuk mengatasi sebuah masalah rumit yang sedang terjadi di minggu pertama tadi ya, untuk menyelesaikan sebuah konflik, perdebatan, argumen ya, mungkin untuk mengurangi masalah yang sedang terjadi yang cukup menguras energi kalian di minggu pertama ya, sehingga dengan kartu 9 koin kalian lagi butuh sendirian. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kalian alami di minggu kedua adalah kartu The Hangman. Jadi artinya di minggu kedua mungkin kalian akan mendapatkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru. Misalnya mungkin mendapatkan sudut pandang mengenai pasangan, mengenai teman, bisa juga mungkin bagi yang lain mendapatkan sudut pandang mengenai bisnis dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan selama ini. Dikarenakan mungkin ada suatu perubahan yang sedang terjadi di sini dengan kartu Death tadi ya, sebuah perubahan yang akan menimbulkan sebuah sudut pandang baru dengan kartu The Hangman tadi ya. Jadi sarankan sekali untuk berpikiran positif. Terus energi yang akan kalian alami di minggu ketiga adalah kartu Knight of Wands. Jadi artinya di minggu ketiga kalian sedang merasa energik sekali dalam melangkah maju ke depan, merasa antusias dalam melakukan segala sesuatu hal. Mungkin dikarenakan ada sebuah sudut pandang baru yang berhasil kalian dapatkan di minggu kedua tadi, ya, sehingga di minggu ketiga kalian kembali bersemangat dalam melangkah maju ke depan. Sedang memiliki ambisi cukup besar untuk mencapai target dan tujuan kalian, ya. Jadi kondisi kalian mulai kembali membaik di minggu ketiga sampai minggu keempat, ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu 5 pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian ya di minggu ketiga mungkin orang lain akan menilai kamu sedang mengalami sebuah kesulitan baru. Mungkin dalam hati kalian tidak berpikir demikian ya, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu. Ya, sedang mengalami konflik, kesalahpahaman dengan orang lain ya, dengan orang-orang terdekat kalian. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ya. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu The Chariot. Jadi artinya beberapa dari kalian di minggu ketiga mungkin sedang mengharapkan sebuah rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi. Di sini kalian berharap bahwa bisa kembali percaya diri dalam menyelesaikan segala masalah apapun ataupun dalam menghadapi masalah sesulit apapun di minggu ketiga. Jadi soalnya kartu ini melambangkan kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali. Di sini kalian sedang berharap bahwa bisa kembali percaya diri dalam melakukan segala sesuatu hal. Soalnya dengan kartu Knight of Wands kalian cenderung merasa antusias, sangat energik sekali dalam melangkah maju ke depan di minggu ketiga ya. Terus energi yang akan kalian alami di minggu keempat adalah kartu 3 tongkat. Kartu ini biasanya melambangkan sebuah kerja keras. Jadi artinya di minggu keempat kalian akan kembali bekerja dengan sangat keras untuk mencapai sebuah target dan tujuan kalian. Misalnya mungkin bekerja dengan keras untuk mencapai target dalam pekerjaan, target dalam penjualan, bisa juga mungkin target dalam hubungan asmara misalnya ya, bagi yang sedang PDKT dengan seseorang saat ini. Jadi intinya di sini kalian lagi bekerja keras untuk mencapai target dan tujuan kalian di minggu keempat, ya. Jadi intinya dengan kartu Death sebagai tema utama di sepanjang bulan April nanti ya, di sini kalian sedang mengalami sebuah perubahan yang cukup penting. Misalnya mungkin mengalami perubahan di tempat kerja, perubahan dalam usaha, dalam hubungan asmara dan sebagainya. Bisa juga mungkin justru kalian yang sedang menciptakan perubahan tersebut. Soalnya kalian lagi butuh perubahan ya, menuju kondisi yang lebih positif kembali ya di sepanjang bulan April nanti. Mungkin beberapa dari kalian masih merasa cemas khawatir dengan kartu 8 pedang ya, mencemaskan perubahan tersebut. Bisa juga mungkin kalian merasa khawatir ketika ingin menciptakan perubahan tersebut nantinya di bulan April ya. Dengan kartu 5 cawan kalian masih memikirkan masa lalu, jadi sarankan sekali untuk bisa move on dari masalah tersebut ya secepatnya di bulan April. Terus energi kartu Death tadi yang mungkin akan langsung terjadi di minggu pertama dengan kartu 5 tongkat tadi ya. Soalnya dengan kartu 5 tongkat kalian sedang mengalami konflik internal dalam batin ya, tidak tahu harus berbuat apa untuk mencari jalan keluar. Dengan kartu Magician silakan gunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan tekanan berat tersebut nantinya di minggu pertama ya. Terus bagi yang lain terjadi di minggu kedua dengan kartu The Hangman, mungkin ada sebuah perubahan penting yang sedang terjadi yang nantinya akan menimbulkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru. Ya, di sini kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan baru terhadap seseorang ataupun kesimpulan mengenai suatu hal.
di minggu kedua ya. Terus bagian lain mungkin terjadi di minggu ketiga dengan kartu Knight of Wands. Soalnya dengan kartu Knight of Wands di sini kalian merasa antusias, energik sekali untuk menciptakan perubahan yang sedang kalian butuhkan ya di minggu ketiga. Dengan kartu The Chariot kalian merasa percaya diri sekali untuk menciptakan perubahan tersebut nantinya di minggu ketiga. Oke. Terus bagian lain mungkin terjadi di minggu keempat dengan kartu 4 tongkat ya, 3 tongkat ya. Di sini kalian bekerja dengan sangat keras sekali untuk menciptakan perubahan tersebut nantinya di minggu keempat. Ya, jadi perlu ya disarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat ya di sepanjang bulan April nanti. Oke. Nah, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.